Di Sabtu kuno rumaksa ing awan, di Sabtu geni rumaksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan dunyaku yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondowarung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ijazah Bapak Jokowi. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Ini ada yang menarik. Roy Suryo pernyataannya semakin membingungkan. Kalau kemarin-kemarin Roy Suryo meragukan, bahkan tidak percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi dicetak oleh UGM. Jadi yang diserang UGM. Sampai didatangi UGM. Ya. Rismon Sianipar, Rijal Fadilah, Egy Sujana, Tifa Kurnia, ya, sibuk memperkarakan ini dan ditemani oleh pengacaranya siapa yang namanya yang ada tai lalatnya itu, yang unyu-unyu, ya, terus mempersoalkan ijazah ini. Karena apa? Karena ijazah Bapak Jokowi ini memiliki aura energi supranatural yang sangat kuat. Jadi memancar energinya dan menjadikan orang-orang ini gerah. Orang-orang ini bingung. Ya. Terus mencari kesalahan-kesalahan Bapak Jokowi ini. Karena saking tingginya energi. Itu teman-teman ya. Jadi kalau orang pikirannya negatif, ya dia akan menyerang secara negatif. Namun kalau orang pikirannya positif, adem, tenang, gitu teman-teman. Ini beda. Jadi rombongan Roy Suryo ini beda dengan orang-orang yang berpikir positif. Mikirnya terus negatif dan apa yang mereka pikirkan itu harus benar dan harus terjadi. Apapun yang disampaikan dan oleh siapapun, kalau tidak menurut mereka, grup mereka ini ya tidak benar gitu. Ini sebenarnya kecil ini. Orangnya ini cuma sedikit, selalu mengatasnamakan rakyat gitu ya. Rakyat yang mana? Nah ini ya teman-teman, di sini kita harus hati-hati. Nah, karena kemarin terus mempersoalkan UGM dan tidak mempercayai kalau Bapak Jokowi kuliah di sana dan akhirnya mendapat ijazah yang sah dan dikeluarkan UGM, sampai Rismon Sianipar ini datang ke tempat KKN dicari tahu. Ada fotonya, ada saksinya, semua dijawab. Kita melihat di media televisi. Ya. Ada semua. Lalu muncul ini orang baru namanya Betor Suryadi. Nah, ini juga semakin membagongkan ini. Betor Suryadi mengatakan ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Wah, bolanya dilempar nih sama Betor Suryadi, diterima oleh Roy Suryo. Dan Roy Suryo sekarang mengatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Ini semakin membagongkan, membuat orang bingung dan semakin kita ini seakan-akan rakyat ini bodoh di hadapan Roy Suryo. Itu teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui dan teman-teman juga sudah melihat, saat ini sedang terjadi sidang gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta.
yang dilakukan pengacara siapa menggugat UGM sekian miliar atau triliun gitu ya, karena mereka menilai UGM berkomplot. Nah, saya kurang paham dengan hukum-hukum pidana atau apa yaitu ya. Apakah bisa seorang yang mengajukan suatu hal yang seperti ini ya, menuduh seseorang seperti ini, pengacara ini dituntut balik gitu. Ya. Bisa atau enggak gitu kan. Ya, ini cuma membuat kegaduhan. Ya, menurut saya ini membuat ribut saja di media sosial. Ini muncul terus ini berita ini. Makanya saya terus juga membuat video ini ya, biar tambah rame dan tambah seru. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi dengan adanya Betor Suryadi ini menambah rame suasana. Yang sebenarnya ya kalau kita telaah, ini mematahkan perjuangan Roy Suryo dan teman-temannya selama ini. Kalau kemarin ya itu tadi, Roy Suryo mempermasalahkan UGM, nah kok sekarang muncul ijazahnya dicetak di Pasar Pramuka, berarti kan mentah. Dan Roy Suryo menyambut ini. Nah ini teman-teman, jadi kita ini mau diarahkan kemana ini sama Roy Suryo ini? Mana kata-kata Roy Suryo yang bisa kita pegang ini di sini? Menyalahkan Polri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saat ini kemarin tanggal 26 dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, ini yang bicara adalah Kombes Ade Ari. Di sini akhirnya membuat terobosan yang luar biasa, yang sudah pasti akan menjadikan persoalan ini terang benderang, dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dengan pikiran yang bening. Kenapa demikian? Karena yang disampaikan oleh Kombes Ade Ari Polda Metro Jaya ini ya, sekarang kepolisian minta pendapat dari 7 ahli sebelum mengadakan gelar perkara. 7 ahli itu apa-apa saja. Terus kenapa ngelayanin orang-orang sakit hati ini kok harus melalui atau minta pendapat ya dari 7 ahli itu? Ngapain kan gitu? Sudah jelas-jelas mereka ini membuat narasi-narasi yang nggak masuk akal. Ini saya lihat dilakukan oleh kepolisian untuk memberikan pelajaran yang baik kepada masyarakat. 7 ahli ini ahli apa saja? Yang pertama adalah digital forensik. Kalau di grupnya Roy Suryo kan digital forensiknya Rismond. Kalau Roy Suryo kan ahli telematika. Kalau Rizal Fadilah entah ahli apa. Terus Egi Sujana entah ahli apa. Dokter Tifa ini entah ahli apa, kita nggak ngerti. Apalagi Kurnia pengacaranya. Ditambah pengacara yang ada tai lalatnya ini nggak paham kita ini ahlinya apa. Ditambah lagi Betor Suryadi. Nah ini ahli-ahli yang menurut mereka ini keahliannya apa kita nggak ngerti. Nah yang diambil oleh kepolisian tentunya benar-benar ahli yang kredibel, yang dipercaya oleh negara sebagai ahli digital forensik. Ya ini nanti yang akan menjadi pembanding. Jadi bukti apa nanti yang akan disajikan oleh Roy Suryo CS kok bisa mengatakan ijazahnya asli? Ya mereka harus punya bukti, harus membawa bukti. Harus membawa bukti. Ya misalnya ini dicetaknya tahun berapa? Kalau dicetak tahun 85 itu mesin cetaknya seperti ini. Menggunakan tinta buatan ini.
Ya mungkin nanti Roy Suryo CS membawa mesin cetak ke pengadilan yang keluar tahun 85 itu, atau membawa tintanya, atau membawa pulpen yang untuk tanda tangan di ijazah Pak Jokowi, tanda tangan rektornya itu pakai pena apa gitu, mungkin mereka bawa nanti mungkin. Lalu yang menurut dia benar ijazahnya ini dicetak tahun berapa, mungkin juga membawa mesin cetak ke pengadilan sesuai dengan apa yang mereka bawa bukti-bukti nanti. Kita masyarakat nanti kita akan menonton. Ya, polisi membawa bukti apa, mereka ini Roy Suryo CS ini membawa bukti apa, gitu. Nah, makanya di sini polisi minta pendapat ya dari digital forensik. Nanti akan dijadikan sebuah kesimpulan di dalam keputusan yang akan diambil oleh Polri tentunya. Nah, yang kedua, kepolisian juga akan meminta pendapat dari ahli bahasa Indonesia. Karena banyak sekali kata-kata atau ungkapan-ungkapan ya yang dipelintir-pelintir dalam kasus ijazah ini. Banyak sekali. Nanti ahli bahasa lah yang bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan teman-temannya ini. Ya, itu. Yang ketiga, ahli hukum ITE. Ya, ahli hukum ITE tentunya yang tersebar di media sosial ya, elektronik ya. Ya, ini akan dimintai pendapat oleh Polri juga, supaya sekali lagi keputusan yang diambil nanti saat gelar perkara itu menjadi bulat dan menjadikan edukasi untuk masyarakat. Selanjutnya sosial hukum, karena banyak sekali ya yang terjadi saat ini secara sosial ya di masyarakat ini. Kita bingung ya, kehidupan kita di masyarakat ini bingung dengan kejadian ini. Apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan teman-teman ini seakan-akan menjadi benar karena terus diulang dan terus diulang. Inilah diperlukan ya orang yang ahli di bidang sosial hukum. Dan yang kelima ini adalah psikologi kemasyarakatan. Jadi banyak sekali masyarakat yang secara psikologi jadi bingung melihat kasus ini ya, muaranya nanti di mana, arahnya nanti kemana. Karena kasus ini kalau orang lain yang mengatakan benar ya, dan tidak benar menurut Roy Suryo dan teman-temannya ini, jadinya tidak benar. Karena kebenaran itu ya harus berpihak kepada Roy Suryo. Ini loh yang benar menurut saya, itu kata-kata Roy Suryo. Ini menjadikan psikologi masyarakat ini ya terganggu. Psikologinya pasti terganggu, bingung orang. Bingung tujuannya apa dan bagaimana. Makanya kalau ditunjukkan saat ini, ditunjukkanlah begini gitu ya, dipampang gitu, ya orang ini tetap nggak akan percaya. Malahan muncul Betor Suryadi dicetak di pasar, itu kan jauh dari panggang dari api. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Jadi masyarakat ini mau dibawa kemana dengan cerita narasi-narasi mereka ini yang boleh dibilang orkestrasi. Kalau saya ini bukan orkestrasi lagi, mungkin dangdutrasi atau apa namanya gitu. Makanya diperlukan oleh kepolisian yaitu psikologi masyarakatan ya. Psikologi kemasyarakatan ini nanti juga diperlakukan bagi Roy Suryo dan teman-temannya. Mereka ini secara psikologi bagaimana ya, waras atau enggak gitu. Nah, yang keenam adalah grafologi. Grafologi itu apa? Saya nggak ngerti, makanya saya tidak bisa menerjemahkan ini. Yang ketujuh, hukum pidana. Sudah jelas hukum pidana, teman-teman juga paham. Semua paham kalau yang terjadi ini adalah penyebaran berita bohong ya, menjelek-jelekan nama orang lain, memfitnah orang lain di media elektronik, tersebar di TikTok, di YouTube, di mana-mana. Itu teman-teman. Jadi kita semua mengambil hikmah dari cerita ini, dari kisah ijazah ini. Ya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak
Jokowi secara pribadi, ya akhirnya apa? Ini menjadikan pendidikan ya, yang sangat berarti bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak sembarangan memberikan dokumen yang kita miliki, ya diketahui oleh orang lain yang orang lain itu nggak kompeten. Ya, keperluannya apa orang tersebut mau tahu dengan barang milik pribadi kita? Ya, urgensinya apa? Nggak ada di sini. Makanya di sini terjadi polemik. Nah, itu teman-teman. Ya kita harus pahami, masa barang kita ya kita diminta oleh orang lain, kita harus nunjukkan kita mau, kepentingannya apa, untuk apa, dan bagaimana, ya kita jangan mau. Nah itu ya, kita melindungi hak milik kita namanya teman-teman. Itu sahabat ya. Nah itulah yang saya sampaikan, dan saya juga semakin amat yakin bahwasanya sebagai tersangkanya nanti akan bertambah banyak. Ya, ini akan terjerat dan masuk penjara. Baik, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.